Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan keperawatan. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah keperawatan gawat darurat tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien keracunan dan overdosis. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai materi keracunan. Langsung saja, di sini ada definisi dan etiologi dari keracunan. Pengertian dari keracunan sendiri yaitu zat yang ketika ditelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit dan dihasilkan dalam tubuh dalam jumlah relatif kecil menyebabkan cedera tubuh dengan adanya reaksi kimia. Nah, di sini ada etiologi dari keracunan sendiri, ada makanan, bahan kimia, serta gigitan ular berbisa. Yang pertama ada makanan. Makanan sendiri, keracunan pada bahan makanan dapat juga disebabkan oleh bahan makanannya sendiri yang beracun, seperti terkontaminasi oleh protozoa, parasit, bakteri yang patogen, dan juga bahan kimia yang bersifat racun. Lalu ada etiologi yang kedua, etiologi karena bahan kimia. Keracunan bahan kimia biasanya melibatkan bahan-bahan kimia seperti bahan kimia rumah, produksi pertanian, produksi tumbuhan, maupun produksi industri. Seperti pada contohnya pada bahan kimia yang mengandung senyawa korosif, bahan tersebut dapat menyebabkan luka bakar. Contoh lain pada bahan kimia, diantaranya bahan kimia H2S. Bahan kimia tersebut memiliki senyawa yang mudah terbakar dan beracun. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan hingga menyebabkan kematian. Dan masih banyak bahan kimia lain yang dapat menyebabkan keracunan. Lalu etiologi dari keracunan yang ketiga ada gigitan ular berbisa. Gigitan ular yang berbisa biasanya hanya meninggalkan bekas gigitan yang lebih sedikit, dan yang paling menonjol adalah bekas gigitan taring yang runcing dan lebih besar dari gigi yang lainnya. Lalu di sini ada patofisiologi dari keracunan. Penyebab terbanyak dari keracunan adalah pada sistem saraf pusat dan akibat penurunan kesadaran dan depresi pernafasan. Fungsi kardiovaskuler mungkin juga terganggu, sebagian karena efek toksik langsung pada miokard dan pembuluh darah perifer, dan sebagian lagi karena depresi pusat kardiovaskuler di otak. Selain itu, hipotensi yang terjadi mungkin berat dan bila berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Di sini ada manifestasi klinis dari keracunan atau tanda dan gejala dari keracunan sendiri. Yang paling menonjol meliputi kelainan pada visus, hiperaktivitas kelenjar ludah dan keringat, gangguan saluran pencernaan, hingga kesukaran bernafas. Sebetulnya ada gejala klinis dari mulai ringan, sedang, hingga berat. Nah, bagaimana sih penanganan pertama pada keracunan makanan atau pasien yang mengalami keracunan makanan? Yang pertama, kurangi kadar racun yang masih ada di dalam lambung dengan mengonsumsi banyak air putih atau bisa minum susu, karena susu dapat menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, usahakan untuk mengeluarkan racun dengan merangsang korban untuk muntah. Lalu usahakan korban untuk muntah dengan wajah menghadap ke bawah dan kepala menunduk lebih rendah dari badannya agar tidak tersedak. Karena kalau tersedak kita bisa menghambat jalan nafas. Penanganan yang keempat, bawa segera ke rumah sakit atau ke gawat darurat rumah sakit terdekat. Lalu penanganannya selanjutnya, jangan memberi minum atau berusaha memuntahkan isi perut korban bila ia dalam keadaan pingsan, karena memberi minum pada pasien yang pingsan dapat menyebabkan pasien itu tersedak dan menghambat jalan nafas. Lalu penanganannya selanjutnya, jangan berusaha memuntahkan korban bila menelan bahan-bahan seperti anti karat, cairan pemutih, sabun cuci, bensin, minyak tanah, thinner, serta pembersih toilet. Kita langsung masuk ke konsep asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami keracunan. Yang pertama ada pengkajian primer, kita lakukan dengan airway, breathing, circulation, disability, exposure, dan Foley catheter. Yang pertama masuk ke airway. Biasanya pada pasien keracunan terjadi hambatan jalan nafas karena terjadi hipersaliva. Lalu pada pengkajian breathing,
Pada pasien keracunan terjadi kegagalan dalam pernafasan, nafas cepat dan dalam. Lalu pengkajian pada circulation, apabila terjadi keracunan karena zat korosif, tadi zat korosif dapat membakar, maka pencernaan akan mengalami perdarahan dalam terutama pada lambung. Lalu pada disability, pada pengkajian yang ditemukan pada pasien keracunan bisa menyebabkan pingsan atau hilang kesadaran apabila keracunan dalam dosis yang banyak. Pengkajian yang selanjutnya ada exposure, biasanya ditemukan tanda dan gejala nyeri perut, perdarahan saluran pencernaan, biasanya terjadi pada pasien yang mengalami pencernaan karena zat korosif pada bahan-bahan kimia, pernafasan cepat, kejang, hipertensi, aritmia, pucat hingga hipersaliva. Lalu pengkajian selanjutnya dengan melakukan Foley catheter, apabila pasien tidak sadarkan diri, maka dilakukan pemasangan kateter untuk pengeluaran urin. Setelah kita melakukan pengkajian primer pada pasien yang mengalami keracunan, kita melakukan pengkajian sekunder, yaitu pengkajian sekunder dilakukan mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital hingga mulai dari bagian mata dan mulut, kulit, abdomen, dan sistem saraf. Yang pertama ada pengkajian tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda vital mulai dari tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, hingga suhu tubuh. Pemeriksaan tanda vital ini merupakan hal yang esensial dalam kedaruratan toksikologi. Lalu pada pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan pada mata. Lalu pemeriksaan pada mulut. Pada mulut sendiri dapat memperlihatkan tanda-tanda luka bakar akibat zat-zat korosif atau gejala dari inhalasi asap. Dapat juga dilakukan pemeriksaan kulit hingga pemeriksaan sistem syaraf. Pengkajian sekunder yang kedua bisa melakukan pemeriksaan penunjang dengan melakukan laboratorium rutin dan pemeriksaan toksikologi. Pemeriksaan laboratorium rutin biasanya dilakukan pemeriksaan urin, feses maupun darah lengkap. Lalu ada pemeriksaan toksikologi. Hal ini penting dilakukan untuk kepastian diagnosis, terutama saat pada kasus visum. Nah, untuk melakukan pemeriksaan toksikologi ini, bahan yang diambil melalui bisa muntahan dari penderita atau dari bahan kumbah lambung yang pertama atau 100 cc yang pertama, atau bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan urin sebanyak 100 cc maupun dengan darah tanpa antikoagulan sebanyak 10 cc. Pemeriksaan sekunder pada pasien dengan keracunan bisa juga dilakukan melakukan riwayat pengkajian sekarang. Biasanya pada pasien yang mengalami keracunan mengalami tanda-tanda nafas yang cepat, mual muntah, perdarahan saluran cerna, kejang, hipersaliva, dan rasa terbakar di tenggorokan dan lambung. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya dengan menanyakan riwayat penyakit dahulu. Biasanya riwayat keracunan, bahan racun yang digunakan, berapa lama diketahui setelah keracunan, dan masalah lain yang sebagai pencetus keracunan dan sindromatoksis yang ditimbulkan dan kapan terjadinya. Bisa juga dilakukan pengajian pada riwayat penyakit keluarga, apakah keluarga tersebut mengalami penyakit yang sama seperti klien atau mengalami penyakit menular atau tidak menular dan penyakit menurun. Nah, di sini ada pathways keperawatan dari keracunan sendiri. Mohon maaf, di sini gambarnya terlalu kecil ya. Mulai dari makanan yang terkontaminasi oleh bakteri maupun protozoa dan lainnya masuk ke saluran cerna hingga lalu masuk ke usus halus maupun ke lambung. Apabila ke lambung, maka lambung mengalami iritasi pada lambung sehingga asam lambung meningkat dan menyebabkan mual dan muntah, sehingga diagnosa keperawatan yang diambil defisit volume cairan. Lalu tadi makanan yang terkontaminasi masuk ke saluran cerna. Apabila masuk ke usus halus, maka masuk ke pembuluh darah. Lalu dapat menyebabkan sel syaraf terganggu sehingga dapat mengalami kelumpuhan otot, sehingga
diagnosa yang diambil hambatan mobilitas fisik. Bisa juga makanan yang terkontaminasi tersebut masuk ke usus halus sehingga sel syaraf terganggu dan mengalami gangguan fungsi syaraf sehingga menyebabkan disfungsi syaraf dan menyebabkan sulit menelan, sehingga diagnosa keperawatan yang diambil ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Perjalanan lain apabila kita mengonsumsi makanan yang terkontaminasi sehingga masuk ke saluran cerna dapat mengakibatkan gangguan pada syaraf otonom sehingga dapat mengalami kelemahan otot, nyeri kepala dan otot hingga pusat pernafasan. Sehingga diagnosa keperawatan yang diangkat dapat mengalami intoleransi aktivitas, nyeri akut hingga pola nafas tidak efektif. Dari 4 base yang kita bahas tadi, maka diagnosa keperawatan yang kita ambil pada pasien keracunan dapat menyebabkan pola nafas tidak efektif, nyeri akut, intoleransi aktivitas, defisit nutrisi, gangguan mobilitas fisik, hingga resiko ketidakseimbangan cairan. Dari diagnosa yang kita angkat, maka kita dapat melakukan intervensi keperawatan dan rasionalnya. Intervensi dan rasionalnya kita dapat mengambil pada buku STKI maupun Diknok. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai overdosis. Overdosis sendiri merupakan keadaan di mana seorang mengalami gejala terjadinya keracunan yang mengakibatkan ketidaksadaran akibat obat yang melebihi dosis yang bisa diterima oleh tubuh. Lalu ada beberapa etiologi atau penyebab dari overdosis sendiri. Biasanya ada penyebab dari usia. Biasanya pada lansia sering lupa bahwa ia sudah minum obat, sehingga sering terjadi kesalahan dosis karena lansia meminum lagi. Hal tersebut dapat menyebabkan pasien tersebut overdosis. Lalu penyebab yang kedua ada penyakit yang menurunkan metabolisme obat di hati atau sekresi obat melalui ginjal akan meracuni pada darah. Lalu gangguan emosi dan mental menyebabkan ketagihan penggunaan obat untuk terapi penyakit, misalnya pada obat-obatan antidepresan. Lalu penyebab yang selanjutnya ada mengonsumsi obat lebih dari ambang batas kemampuannya, kualitas barang berbeda, serta merek dagang. Kenapa merek dagang dapat menyebabkan overdosis? Biasanya banyaknya merek dagang untuk obat yang sama sehingga pasien bingung. Lalu ada manifestasi klinis atau gejala umum dari overdosis. Yang pertama ada perubahan drastis pada tanda-tanda vital pada tubuh. Misalnya suhu tubuh menurun atau naik drastis tiba-tiba, denyut jantung mendadak melemah atau malah berdebar kencang, tak beraturan, maupun tekanan darah turun drastis atau meningkat tajam. Nah, biasanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah pada tanda vital dapat mengancam jiwa. Lalu manifestasi klinis atau gejala umum pada overdosis mengalami napas pendek dan terburu-buru, mual muntah, kram perut, diare, pusing, hingga hilang keseimbangan dan kebingungan. Lalu langsung masuk saja ke konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan overdosis. Kita lakukan pengajian fokus pada overdosis dengan melakukan pengajian primer terlebih dahulu dengan melakukan airway, breathing, circulation, disability, exposure, Foley catheter, gastric tube dan heart monitor. Pengajian pada pasien dengan overdosis perlu dilakukan pengajian pada airway. Pada klien dengan overdosis yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya sumbatan pada jalan nafas seperti jatuhnya lidah ke belakang. Hal tersebut dapat menyebabkan tertutupnya jalan nafas pada klien tidak sadar, karena pada kondisi ini lidah klien akan terjatuh ke belakang ke rongga mulut. Lalu pengajian yang kedua, pengajian breathing support, atau setelah dilakukan bahwa jalan nafasnya itu aman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian status pernafasan klien, apakah masih bernafas atau tidak. Teknik yang dilakukan dengan melakukan look, listen, dan feel. Lalu pengajian yang ketiga dengan circulation, dengan pemberian ventilasi buatan dan kompresi dada luar yang diberikan pada klien yang mengalami henti jantung. Selain itu, untuk mempertahankan sirkulasi spontan dan mempertahankan sistem jantung paru agar dapat berfungsi optimal. Lalu pengajian yang perlu dilakukan, pengajian disability atau pemantauan status neurologis secara cepat meliputi tingkatan kesadaran,
GCS dan ukur reaksi pupil serta tanda-tanda vital. Lalu exposure, lakukan pengajian head to toe mulai dari kepala hingga kaki. Lalu dilakukan Foley catheter atau pemasangan catheter pada klien overdosis biasanya dilakukan untuk melakukan perhitungan balance cairan. Dan gastric tube, salah satu penata laksanaan yang bisa dilakukan adalah kumbah lambung yang bertujuan untuk membersihkan lambung serta menghilangkan racun dari dalam lambung. Setelah kita melakukan pengajian primer pada pasien overdosis, kita melakukan pengajian sekunder pada saat penggunaan sesudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Lalu fase ini meliputi fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase detox dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien yang mengalami overdosis yaitu mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif, biasanya berhubungan dengan intoksisasi, lalu pola nafas tidak efektif, perfusi perifer tidak efektif, hipovolemia, hingga risiko expirasi. Lalu intervensi yang dapat kita lakukan bisa melihat dari sumber buku NICNOC atau SDKI atau PPNI. Sekian pemaparan video dari saya tentang keperawatan gawat darurat pada pasien keracunan dan overdosis.